Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita akan bahas yang mengenai judul dari peran ATLM dalam interprofesional ya. Interprofesional jadi tren pasca terutama pandemi gitu ya. Karena sebetulnya WHO itu mendorong bahwa kerjasama atau kolaborasi antara tenaga kesehatan, itu banyak ragamnya, TLM, bilang medis. Kalau dulu di tahun 2011 ke bawah itu dikenal dengan analis kesehatan, analisis makanan, minuman, air, lab medis, cairan tubuh manusia, jaringan tubuh manusia, spesimen mikrobiologi dari manusia, dari hewan, itu hampir diperankan oleh seorang analis kesehatan. Nah, kemudian tempat medis menjadi teknologi lab medis yang concern sempat disparitas ya, seperti pisah gitu. Jadi ada lab medis, ada lab kesehatan. Kalau lab kesehatan medis makanan minuman. Ketika ada masalah saat itu sekitar 2010 seperti kejadian luar biasa, keracunan makanan, ketika ada permasalahan di masyarakat keracunan makanan, siapa yang akan mengambil spesimen muntahan dari manusia untuk mengecek apakah betul keracunan makanan minuman. Kemudian ketika bicara ini kalau keracunan bahan kimia dari makanan, semisal pengawet ataupun zat-zat aditif lain, itu seorang ahli kimia juga mampu melakukannya. Kemudian seorang ahli farmasi juga mampu melakukannya. Tapi ketika berhadapan dengan oke, dari sediaan apa ini gitu ya. Ini dari manusia itu kembali ke teknologi lab medis atau TLM, saat itu dikenal dengan kesehatan. Nah, eh, kemudian menjadi terpecah-pecah begitu ya. Jadi ketika ya lepas ini kan tugas TLM di rumah sakit gitu. Kemudian ketika berhadapan dengan cairan tubuh manusia yang akan diambil muntahan. Oke lah, kalau spesimen yang diperiksa adalah makanannya sendiri gitu ya. Nasi pincuk atau nasi box yang dimakan itu bisa membuktikan dalam nasi box itu ada bakteri ataupun ada bahan kimia yang beracun menyebabkan seorang diare itu tidak berkaitan dengan kesehatan si pasien gitu ya. Kalau pasien keracunan makanan minuman, jelas itu bukan ranah dia gitu. Tapi yang jadi fokus adalah nasi pincuknya. Nasi pincuknya kan benda padat, bukan benda padat sih, bukan makhluk hidup yang dianggap human kan, bukan manusia gitu. Tapi ini adalah sebagai suatu objek yang akan dianalisis. Nah, di dalam nasi, di dalam lauk itu ada lendir atau ada apa, itu sudah bisa dikerjakan oleh seorang ahli kimia, kimia tidak yang lebih pandai dalam mendestruk makanan sampai kelihatan bahan kimianya apa yang apakah ada zat tambahan, misal pengawet atau apa yang menyebabkan kalau berlebihan juga bisa menyebabkan diare. Kemudian dari sisi mikrobiologi, seorang ahli biologi saat itu juga bisa melakukan pemeriksaan mikrobiologi asal bukan human kan. Yang diperiksa itu mikrobiologi makanan. Kemudian ahli farmasi pun mampu melakukan itu. Jadi sepertinya semua orang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena objeknya makanannya itu kan, makanan. Nah, PLM menarik diri bahwa saya akan fokus di keselamatan dan kesehatan si pasien. Oke, ini pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, diare, apa yang perlu dimonitor? Apakah yang kamu bakoli yang diidentifikasi, sekalipun seorang biologi bisa melakukan itu, tapi kalau sudah pasien, spesimen kita ambil adalah feses, gitu ya. Kemudian muntahan, kemudian kita periksa dari, yang jelas muntahan bukan dari nasi kan, saat itu dari si pasiennya.
itu sudah concern di teknologi lab gitu ya. Jadi kejadian demi kejadian mampu mendewasakan proses eh, kejadian. Yang jelas sih di outcome based approach laboratory medicine ini menjadi suatu terobosan dari WHO gitu ya, bahwa kita nggak mungkin gitu ya pecah-pecah gini gitu sih ini terus kapan ketemu menyelesaikan masalah outbreak atau kejadian kejadian luar biasa seperti ini. Ini dalam cukup luas ya ketika ada kejadian di masyarakat gitu ya. Kenapa PLM begitu harus wise, bijak, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, bukan hanya bisa sekedar memeriksa spesimen ataupun mempertanggungjawabkan hasil, tetapi mampu mengkomunikasikan dengan tim yang lain yang mungkin dia tidak punya sisi-sisi keilmuan lab medis ya. Misal tadi yang periksa makanan, ketika di organize seorang kepala dinas atau seorang kepala divisi dari penanganan apa tuh kejadian luar biasa, itu menjadi suatu hal yang harus bisa mengawamkan bahasa bahasa laboratorium. Ya. Kayak ini ada infeksi kayak gitu-gitu dari sisi ininya, oke konsisten bahwa ini menurut dia, menurut seorang ahli kimia bahwa ditemukan zat-zat. Oke, saya tidak menemukan etamoeba histolytica di dalam. Itu kan menjadi informasi bersama yang jelas yang akan dipahami oleh seorang koordinator, investigator atau prinsipal investigatornya, ketua kelompok atau leadernya di dalam penyelesaian. Nah, biasanya ahli kesehatan masyarakat atau kepala dinas atau dokter yang akan mengkoordinir kalau terkait dengan medisnya. Tapi sekarang lebih banyak ruang. Ya. Jadi ketika seorang ATLM jadi seorang kepala divisi, dia harus mampu berbicara seolah-olah dia mewakili semua tenaga kesehatan yang terlibat begitu ya. Jadi jangan merasa nanti ada orang yang akan tampil gitu jadi seorang leader, tidak. Apapun kita akan ada di posisi yang ketika harus jadi seorang leader harus ya itu yang paling penting. Kemudian kita breakdown dulu masalah apa sih sebetulnya kolaborasi interprofesional itu, terutama di dalam kesehatan, collab gitu ya. Nah, menurut WHO sendiri, jadi yang disebut dengan kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan berbagai tenaga kesehatan dari latar belakang berbeda, ya, berkolaborasi dengan pasien, karena kita nggak tahu what the best untuk pasiennya, apa yang terbaik untuk pasien. Kita paham ilmunya kayak ini, tapi ada saja pasien yang menolak, ya, menolak tindakan yang kita tawarkan. Bu, mau diperiksa ininya, tapi pasien menolak. Nah, itu akhirnya tidak terjadi kolaborasi. Jadi, the science and art dalam komunikasi, ilmu komunikasi, ilmu seni, ya, jadi ilmu saja tidak cukup kalau tidak ada seni komunikasi. Nah, ini ada di dalam framework atau kerangka interprofessional education dan collaborative practice itu sejak 2010. Tapi ini karena tidak serta-merta menjadi panduan bagi semua tenaga kesehatan, terutama di universitas. Kita tidak ada kegiatan antar program studi dari sejak pembibitan, ya, dari sejak pengkaderan di kampus terhadap tenaga kesehatan. Hampir pulang terlibat berapa persennya ada pendidikan yang melibatkan tenaga yang lain. Dalam perkuliahan eh, ada perawat yang masuk ke kelas kita itu untuk membahas satu kasus, dilihat dari dia sendiri sebagai perawat memandang seperti apa terhadap masalah tersebut ya. Kemudian ketika waktu di lapangan perawat menjadi seorang pengambil darah, apakah dia pernah ikut pelatihan flebotomi seperti PLN atau tidak? Silakan cari mata kuliahnya di keperawatan atau kebidanan, ada nggak mereka lulus mata kuliah flebotomi atau pengambilan darah.
Dan ini di lapangan ketika suatu rumah sakit gak ada TLM-nya, apalagi nggak ada lab, siapa yang harus perform, harus melakukan itu, gitu. Jadi suatu yang harus melampaui tradisi, ya. Secara konvensional kan sebenarnya cukup selesai oleh dokter dan perawat, gitu ya. Tapi idealnya belum tentu di daerah Indonesia Tengah dan Timur itu tidak seperti di Indonesia Barat, ya. Kemajuannya tenaga kesehatan baik 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 dari segi jumlah maupun kualifikasi, ya, D3, D4 seperti itu. Mereka mah dapat orang aja udah alhamdulillah gitu ya. Nah, ini berdampak pada definisi kolaborasi sendiri. Eh, Kenapa Raisa? Kenapa Raisa? Ya, Maaf Bapak, pencet. oh kepepet. Tapi saya suaranya ada nggak? Ada. Oh Ada ya, Pak. kita lanjutkan ya karena mode record nanti nanyanya setelah saya stop share ya. So, jadi biarkan saya selesai dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini berdampak pada pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu akhirnya menuntut rasa bijak. Ya. Jadi apa sih yang disebut bijak? Kadang mengambil keputusan itu harus sesuai peraturan gitu ya. Peraturannya A, B, C, D, E. Ini harus diikuti. Kalau melanggar peraturan berarti kategorinya praktek gitu ya. Seperti itu. Tapi kadang kita mengambil keputusan secara bijak. Jadi orang yang paling bijak adalah orang yang sedikit menggunakan aturan sebetulnya ya. Dan terlalu banyak kebijakan itu tidak baik sebetulnya dalam suatu event atau organisasi. Makin banyak peraturan, makin banyak ketidakteraturan sebetulnya. Logika filsafatnya begitu gitu. Nah, contoh eh, peraturan yang banyak akan sedikit kaku kita dalam mengambil keputusan. Mau diskusi tentang pengambilan darah, ini perawat atau bidan. Peraturannya di lab itu eh, PLM gitu, bukan perawat bidan gitu ya. Tapi ketika ibu hamil datangnya banyak ke bidan, bingung juga kita ujung-ujung datang ke klinik kebidanan. Kan tidak praktis gitu ya. Jadi seringnya akhirnya pengambilan keputusan ini diselesaikan secara bijaksana gitu ya. Jadi ini bijaknya gimana supaya pasien itu tertolong gitu. Kalau lihat peraturan dulu lama ya, karena yang buat peraturan juga belum tentu turun ke bawah melihat kondisi. Dan kalau terlalu turun ke bawah juga terlalu spesifik, peraturan itu harusnya bersifat banyak penyeluruh begitu. Jadi jangan ada kejadian A, ada aturannya, ada kejadian B, ada aturan. Yang tipikal sama peraturannya cukup satu ya. Jadi kalau dalam filsafat makin banyak peraturan justru sulit ambil keputusan dan kaku dalam pengambilan keputusan. Nah, ada suatu persepsi bahwa orang yang bijak itu bagus menjadi pemimpin. Nah, pemimpin dalam hal kolaborasi ya di Indonesia itu beda dengan pemimpin dalam suatu organisasi karena kita melibatkan orang semua, ya bukan data padat. Nah, ini eh, peran yang harus kita ambil ya, di lapangan karena kita sebagai information provider atau penyedia informasi diagnostik di IGD, di ICU, di ruang perawatan, di poliklinik, rawat jalan, di puskesmas, di labkesda gitu ya, di medical check up, di laboratorium klinik swasta, laboratorium klinik patologi anatomi, laboratorium biologi molekuler, laboratorium embriologi, ini menjadi pemberi informasi. Untuk treatment kita tidak. Ya. Kemudian ini kita itu yang kedua adalah harus mampu menjadi penghubung, ya, penghubung penting. Jadi kalau kita menjadi bagian solusi, silakan menghubungkan diri masuk ke dalam circle,
masuk ke dalam lingkaran penyelesaian masalah. Kalau ini dokter menyatakan bahwa pasien cukup diberi tindakan saja obat tanpa memerlukan lab, jangan nawarin pemeriksaan lab, gitu ya. Jadi kita tunggu dokter apakah akan memberikan permohonan pemeriksaan kepada lab atau tidak. Kalau dia meminta permohonan kepada kita, artinya kita akan dilibatkan untuk menjadi circle, menjadi lingkaran penyelesaian masalah. Jadi jangan memperkeruh masalah. Kalau dia sakit silent, ya diam saja. Kalau itu bisa menyelesaikan masalah. Itu menurut saya Bani yang terkenal di laboratorium itu sebagai bapaknya eh, manajemen lab gitu ya. Jadi dia tahu betul permasalahan pra-analitik dan pasca-analitik ini krusial karena itu interkolaboratif domainnya. Ya. Di pra-analitik kita kerjasama dengan pasien, ibu bersedia diambil darah atau tidak, bersedia nggak diambil urin, bersedia nggak diambil sputum, dan sebagainya. Kalau kolaboratif kita kurang bagus dengan pasien, komunikasinya salah, nah, ya. Tapi kemampuan seni kita berkomunikasi, gitu ya. Kemudian cara untuk merasakan atau empati terhadap pasien. Jadi silakan ibu duduk gitu kan, ibu apa kabar sehat. Itu bukan untuk apa ya? Sebetulnya tidak ada SOP khusus komunikasi. Pasien itu bakal takluk gitu dengan cara-cara seperti ini. Cara. Tidak ada, tidak ada standar baku. Kalau bisa pakai bahasa Sunda, Sunda aja. Gitu, sehat, damai, gitu ya. Kalau orangnya orang Sunda begitu. Nah, itu menjadi penghubung penting kita itu di dalam circle pre-analisis Pak dengan pasien. Kalau pasien tidak bisa diambil darah, mana dapat kita sampel, kemudian mana bisa kita menjawab permohonan dari dokter ruangan atau dokter poli terhadap permohonan pemeriksaan yang dikirim lewat formulir. Ini menjadi hal yang penting gitu ya untuk dilatih semasa di kampus. Jadi eh, biasakan jadi orang yang komunikatif, proaktif, eh, apa ceria gitu ya. Tapi jangan tertawa di atas penderitaan pasien gitu tidak. Jadi kapan kita harus jogging, ya, bercanda dan seterusnya. Itu harus dilatih lah. Terlalu serius juga kaku gitu ya. Dalam ngobrol, dalam berbicara, dalam diskusi juga tidak tidak baik gitu. Ya, jadi pentinglah eh, menghiasi eh, sisi-sisi seriousness. Kalau tugas lab itu kan serius karena dia jadi penghubung penting kritis kan, nunggu gula darah pasiennya pingsan karena hiperglikemi gitu ya. Itu penting banget itu ya, karena lab eh, benar-benar harus memberikan hasil akurat per treatment. Jika suntik insulin ya harus betul-betul berapa ampul nih ya, berapa tabung yang harus dia suntikan. Itu betul-betul nunggu. Kalau kita salah ke pemeriksaan labnya 600, mending keluar angka. Ini high tulisannya ya di layar itu. Kalau itu berapa gitu, perawat nanya tuh, perawat itu berapa ya, sambil tersenyum. Terus dokternya juga bertanya, high itu apa? Itu sebagai TOM yang masih muda, fresh graduate gitu ya, itu menjawab dengan sangat polos. Apa, tinggi, katanya. Saya sih tidak butuh tinggi, ini kadarnya berapa? Karena nanti sejam ke depan periksa gula lagi. Apakah dengan dikasih satu insulin turunnya berapa gitu. Dia mau membuat pola. Turunnya apakah 50 miligram, gulanya biasanya 600 jadi 550, kemudian jadi 400. Nah, itu dia sedang meriset sebetulnya ya, dengan Anda. Dia meriset kondisi pasien, tapi bukan riset-risetan ya, untuk skripsi, tapi dia untuk kesembuhan pasien. Jadi setiap hari si petugas lab itu meriset sebetulnya. Dan ini adalah pengalaman unlettered ya. Unlettered itu tidak ditulis dalam bentuk makalah gitu. Tapi kita selalu disimpa dengan masalah terus. Kita di challenge, diuji dengan
masalah setiap hari yang harus diselesaikan bersama tenaga kesehatan yang lain. Kadang kita dapat info dari, oh, kalau supaya turun 100 ternyata 2 ampul gitu ya, ininya insulin. Itu kan tidak pernah diajarkan di kampus, seperti itu. Tapi dapat ilmunya dari dokter kadang gitu ya, yang ada di ICU, dari perawat, oh, perawat ngapain sih tugasnya gitu ya, jadi tahu. Nah itu kita jadi penghubung penting dalam circle pelayanan kebutuhan pasien. Nah kalau kolaborasi lebih luas, ini di masyarakat, dokter, perawat, pasien, epidemiolog, ya epidemiolog mendata berapa yang DBD. Kita nggak usah nyatet, kita cukup keluarin probositnya, MS1-nya, itu nanti bagian epidemiologi yang akan mengolah datanya. Dokter mengkonfirm, dok betul gak ini DBD gitu ya. Oke, ICD test berapa ya, coding penyakitnya, dokter tahu. Kita nggak mana bisa belajar ilmu kode penyakit kalau diabetes itu dalam ICD test. Jadi semua jenis penyakit itu ada kodenya, kode yang disepakati seluruh dunia. Kalau mau jumlahin kasus, lihat kodenya aja. Gitu, kasus seluruh dunia. Nah itu tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Jadi ini contoh kolaborasi interprofesional dalam proses lab sendiri ya. Di lab butuh darah, butuh sampel gitu ya. Nah, kan pemeriksaan darah ini ordernya dari dokter. Terus sampai diatur di eh, peraturan presiden, ya, peraturan pemerintah ya, nomor 72 tahun 2015 bahwa perawat itu bisa mengambil darah terutama di tempat transfusi. Pertanyaan saya adalah, apakah perawat yang ada di laboratorium untuk pemeriksaan bukan transfusi, untuk pemeriksaan eh, kimia, biokimia, apakah itu bisa gitu ya dilakukan oleh perawat? Nah, kenyataannya di lapangan bisa ya. Ada beberapa rumah sakit yang sampelnya diambil oleh perawat, petugas PLN menunggu di laboratorium. Ya, ada sisi-sisi peraturan yang ditarik sedikit gitu ya untuk kemaslahatan pasien. Kemudian eh, ketika perawat merasa kesulitan dan merasa ini saya udah ngambil darah tapi katanya jelek ya, kemudian coba sama petugas saya begini. Tugas saya tahu persis tabung air kah, tabung heparin atau tabung ERTA yang harus dipakai supaya tidak licin. Kemudian analisis gas darah itu sampelnya arteri atau vena. Itu perawat tuh nanya gitu ya, terutama perawat-perawat yang baru. Nah itu hal-hal yang karena wajar mereka bertanya, tidak belajar phlebotom secara khusus gitu ya. Beda dengan PLN minimal 2 SKS, 3 SKS lah setelah dapat gitu ya. Nah itu contoh kolaborasi interprofesional dalam proses lab sampai diatur dalam peraturan pemerintah. Kalau Permenkes kan kementerian yang mengatur. Kalau peraturan pemerintah itu lebih luas lagi, berarti lebih tinggi lagi karena presiden yang ngeluarin, gitu ya. Kenapa presiden harus ngeluarin? Saking efeknya luas gitu ya. Tidak tidak selesai di kementerian, karena itu harus ada koordinasi dengan badan ketenaga kerjaan, badan kepegawaian negara, bahwa perawat nih akan diberi beban ini, gitu ya. Bagaimana? Oke, Pak Presiden, saya setuju. Ya. Kalau Menteri Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja kan sejajar, gitu. Akhirnya supaya mengikat dua kolaborasi antar berbagai institusi yang sejajar di atas Presiden. Jadi mulia ya kalau Presiden sudah mengeluarkan peraturan, perintah gitu ya. Nah itu contoh-contoh cara negara menyelesaikan kolaborasi interprofesional gitu. Yang lainnya saya kira bisa dikembangkan sendiri ya. Nah ini contoh studi kasus pada saat apa? Saat COVID-19 ya. Pada tahun 2021
pasca kejadian COVID-19 ya, itu kekurangan tenaga TLM karena TLM bisa meyakinkan rapid test itu benar atau palsu gitu ya. Karena tenaga yang lain itu tidak diberikan skill secara khusus, yang tidak diberikan kompetensi secara khusus. Tidak diberikan skill dan kompetensi secara khusus, jadi mereka tidak berani takut salah gitu ya. Kalau salah, apalagi saat itu yang namanya kematian sangat menghantui ya. Jadi ketika ada yang meninggal atau apa tuh, wah rentan dengan kita salahkan. Kemudian yang asalnya kita hanya bekerja di rumah sakit, puskesmas, lab ya, ataupun klinik biasa, untuk klinik swasta itu banyak melayani pasien MCU ya, misalnya karyawan, ya rutinan begitu. Nah, ketika ada pandemi kan lonjakan tenaga gitu. Di sini outbreak, di sini eh, zona merah, wah, bring ke situ ya. Terus di sini zona merah, bring ke sana, turunin tim gitu. Jangan dulu timnya si petugas sendiri juga beresiko kena apa tuh, kena COVID gitu ya. Nah itu turun tuh sampai kampus juga turun. Beberapa mahasiswa dilatih gitu membantu dosen, walaupun dosennya ber-STM gitu, ber-IP tetap aja butuh tenaga. Cuma di bawah supervisi atau di bawah bimbingan. Nah, itu. Ada itu juga mahasiswa yang diizinkan, ada juga yang tidak gitu. Sama orang tuanya ini menjadi suatu hal yang apa, challenging ya bagi orang yang orang tuanya dia di rumah sakit, dia paham oh itu tugas mulia, kalaupun meninggal parah itu kondisinya sahid gitu ya. Masuk ada dua teman saya yang sahid gitu ya, orang Cirebon. Nah itu dia sendiri punya penyakit jantung gitu, tapi melayani seperti itu karena lonjakan dia sendiri sebagai tenaga kesehatan tuh wajib gitu ya. Tapi kan yang lain itu sunnah gitu ya. Yang mau bantu kayak gitu-gitu punya STL pribadi tapi bisa dipakai seperti itu. Jadi akhirnya hal-hal begini bukan berarti tidak mungkin terjadi ya. Jadi yang namanya antisipasi terhadap perang biologis dan sebagainya itu ada, yaitu benar adanya gitu. Dan kewaspadaan itu sampai harus di level tenaga kesehatan yang siap perang ketika ada zona biologi, zona bahan kimia, dan yang namanya politik di dunia. Geopolitik di dunia ini betul-betul eh, sulit diprediksi ya. Yang asalnya tatanan bagus, tak ya seperti itu. Peningkatan kapasitas juga tidak selamanya karena dari eh, KLB atau kejadian luar biasa atau endemik atau epidemik itu termasuk seperti tidak terpakai lagi gitu ya, alat PCR banyak, kemudian yang hal-hal yang lain juga banyak sudah tidak dipakai gitu ya. Nah, jadi itulah ya yang namanya hidup. Jadi peningkatan kapasitas untuk pemanfaatan jasa alat PCR tadi akan untuk MCU, untuk epidemiologi genomik atau mendeteksi penyakit berbasis molekuler seperti apa tuh, diabetes itu bisa menggunakan alat PCR terutama pada yang belum berisiko pada masyarakat luas. Ini jadi concern terlibatan kita di masyarakat di level puskesmas atau lembaga ya. Jadi sekarang Cimahi sendiri juga kan sudah membangun dan kan 11 PLN kan bekerja di terutama lab genomik gitu ya. Ini jadi hal yang sangat-sangat potensial untuk Anda manfaatkan. Nih, saya akan sajikan studi kasus ya. Ini kasusnya sepsis ya. Sepsis itu kayak bisul gitu ya. ATLM berkolaborasi dengan tim ICU. Ya, tim ICU itu ada perawat, ada dokter umum, ya. Ada dokter konsulen spesialis.
yang menangani tingkat keparahan, apakah penyakit dalam atau paru, kalau jantung, penyakit jantung. Jadi yang jadi moderator di situ adalah dokter umum. Ini dokter umum yang residen, yang akan mengambil spesialis, ya dia bolak-balik kalau dari PJD ke ICU. Nah itu yang akan menghubungi dokter spesialis. Pertanyaan saya, eh, emang perawat gak bisa nelfon langsung dokter spesialis jantung? Itu kan pertanyaan mendasar ya, karena sama-sama manusia dan sama-sama sejajar posisinya sebagai nakes dan named ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan itu di tingkat nakes dan named gitu ya. Itu sama-sama sejajar. Sebetulnya efektivitas dari komunikasi adalah pemahaman yang lebih cepat dicerna. Contoh, dokter belajar bahasa-bahasa klinis mungkin lebih banyak dibanding perawat. Jika ini ada pasien yang kondisi fisik begini, antara dokter dengan dokter spesialis komunikasinya akan lebih cepat dan lebih mudah saling memahami dibanding perawat. Termasuk dengan TLM. TLM bisa nggak sih ngobrol langsung dengan dokter spesialisnya? Tidak bisa. Makanya perlu eh, middle komunikator, ya. Seorang komunikasi tingkat menengah. Yang di tiga TLM juga nggak bisa langsung nelfon ke ruangan, harus lewat D4. Ya, D4 juga kalau dia mentok tidak bisa komunikasi, itu bukti bahwa yang harus dikomunikasikan adalah dokter patologi klinik dengan dokter spesialis penyakit jantung misalkan. Ada sifatnya gitu. Cuma komunikasi mereka tidak diselesaikan lewat telepon. Ya, kalau dokter spesialis dengan dokter spesialis lab gitu, dia cukup nulis memo dalam bentuk technical note ya, catatan-catatan hasil lab itu, kemudian tidak dilampirkan di dalam akhir. Itu sudah cukup, tanpa harus ramai di telepon gitu ya, apalagi di WA dan seterusnya. Nah itu komunikasi efektif tidak selamanya tulisan. Jadi saya tulis. Itu dari hasil penelitian, ya, ternyata bisa mengambil keputusan sampai 40% ya, setelah eh, hasil labnya, EMA dan biokimianya dikeluarkan. Sebelumnya belum bisa ketahuan sebetulnya pasien ini harus diterapi apa, harus kasih obat apa. Ya, dia sepsis, mau kasih obat, dia mau ngetes dulu apakah livernya kecil atau proteinnya tinggi atau tidak, fungsi livernya. Dia bukan untuk mendiagnosis dia punya penyakit liver, bukan. Tapi saya harus pastikan organ-organ vital yang ada di dalam diri pasien itu aman. Gitu ya. Sebelum dikasih obat, karena setiap obat ada efek samping. Gitu. Jadi tidak selamanya pesan lab itu minta untuk diagnosis, tapi kadang untuk prognosis. Ya. Untuk ini kira-kira eh, kalau gangguan liver, berarti jangan dikasih obat yang sekeras itu. Kalau dia berefek sama ke ginjal, ternyata udah kreatininnya eh, tinggi, dia akan pilihkan obat-obat yang side effect-nya rendah, sampingnya supaya ginjalnya tidak rusak. Nah, walaupun ginjalnya tidak rusak secara irreversible, tetap saja demi etik profesi, demi empati, demi khusus kemanusiaan, tetap saja gitu. Ah, itu mah nanti juga sembuh setelah obat yang dikasih. Nah, tetap kita harus punya empati, perasaan, etika, karena pasien itu kalau bisa minim resiko. Begitu ya. Jadi mau nyembuhin jantung malah livernya kena. Nah itu tidak begitu solusinya. Nah kalau ada kompromi tertentu, biasanya pasien dan keluarga pasien harus dipanggil oleh dokter. Itu semua saya lihat waktu di ICU sebagai petugas lab. Waktu itu saya menyaksikan bagaimana cara kolaborasi, cara komunikasi, termasuk pasien sendiri menyanggupi apa yang harus dilakukan oleh dokter dalam bentuk informed consent, persetujuan tindakan. Kalau udah tanda tangan, kita semua belajarnya secara undang-undang. Gitu. Nah, itu mampu ya menyelesaikan keputusan jadi efektif sampai 40%.
karena adanya kerjasama antara petugas lab, perawat, dokter, ya, dan keluarga pasien. Sekarang yang serangan jantung di IGD, gitu ya, koordinasi untuk pemeriksaan biomarker, troponin. Troponin itu pajak, ya, kan? Biasanya karena jarang pemeriksaannya dirujuk ke lab terdekat. Tapi setelah dicoba menggunakan alat sendiri di lab, kemudian masa pemeriksaan ELISA itu sekitar 20 menit, itu dalam 90 menit bisa dipangkas menjadi 45 menit. Mungkin kalau sekelas rumah sakit itu ada metode cepat, ya, metode cepat untuk pemeriksaan kritis. Nah, kemudian yang lain itu ronde interprofesional. Sini ahli lab berpartisipasi dalam ronde pasien bersama dokter, perawat, dan apoteker. Jadi dia pre, pre tindakan, pra pengobatan, pengobatan, dan setelah pengobatan, si, si TLM ini memantau dokter. Kita tahu dari mana kita mantau. Data pasien kan diperiksa berulang tuh, disimpanlah di sistem informasi lab di dalam database kita. Nah, kita bisa mantau ini tadi jam segini segini kadarnya. Nah, ini dia katanya udah dikasih obat, kadarnya kok segini gitu ya. Nah, itu kita sendiri sedang memantau pemeriksaan lab, ya. Otomatis apoteker juga tadi ngasih obat. Jadi wewenang apoteker tuh apa sih? Sebenarnya dia ngeluarin obat dari gudang gitu ya. Jadi nggak boleh perawat ngambil obat ke apotek, nggak boleh. Harus apoteker yang disumpah untuk mengeluarkan bahan-bahan kimia itu dari gudang. Dan itu makanya disumpah untuk itu apoteker. Jadi tidak boleh petugas lain ngeluarin dosis-dosis tertentu, takarannya, dan jenis obat. Jadi ternyata itu bisa sampai 35% efektif katanya. Gitu ya. Jadi dilihat dari apa? Ketika dibanding sebelum adanya kolaborasi. Jadi tugas lab asal menerima sampel tanpa lihat delta check. Di lab itu ada yang data check riwayat pasien pemeriksaan sebelumnya. Ya, bisa sebelum jam, bisa sebelum hari, bisa sebelum minggunya. Sehingga kemarin dia periksa gak atau pagi dia periksa gak sebelum sore periksa lagi biasanya. Nah, tugas lab juga tukeran. Nitip ya, ini dalam pemantauan GDS gula darah per jam. Dia ganti shift gitu. Pasiennya masuk jam 2. Itu kan udah mau jam 3 mau ganti shift sore gitu. Nah, itu kasih tahu buku komunikasinya, logbooknya yang ini. Catatan GD dia, ini yang tadi begini, gini, gini, gini. Nah, harusnya dia disuntik ini berapa, nah turunnya berapa. Nah, itu harus ada catatan. Itu jadi kolaborasi efektif itu catatan bisa, komunikasi tertulis bisa, kalau tulisan juga bisa. Bagaimana kasus di Puskesmas kolaborasi? ATLM minta diskusi, bukan ATLM. Kepala Puskesmas, terutama bagian epidemiologi penyakit menular, itu biasanya ada bidannya, ada perawatnya, ada petugas kesmasnya, atau SKM-nya, ada TLM-nya gitu. Benar nggak ini Teh Maria pembacaannya, preparatnya juga, nah nanti TLM-nya dilatih. Nah, kalau lab-lab yang tidak ada puskesmasnya petugas TLM, itu nggak ada yang bisa ya memeriksa tes malaria gitu. Kita pewarnaan bintanya aja. Nggak tahu ya, saya pernah ke Indonesia Timur survei jadi asesor, masa melarutkan kita dengan aquade gitu ya. Rasanya dengan larutan baper gitu. Dari sisi proses aja salah, tapi kan anonimus ya dalam pembelajaran sih boleh diangkat. Nah itu eh, apalagi tidak ada tel. Kemudian ada program kesehatan ibu dan anak gitu kan. Nah, bagaimana pemeriksaan AB ketika hanya di tangan bidan yang ketika kita tanya bidan itu di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1464 tahun 2010 tuh oleh berita hemoglobin. Itu saya tanya di bidan, apa yang Anda bisa dari pemeriksaan hemoglobin? Kita metode sahli saat itu ya.
Kalau kita pakai metode Cyanmet, pakai spektrum. Kemudian sekarang ngetren lagi dan HB-nya dengan velocity yang spread gitu ya. Spread. Nah, saya tanya, alat velocity-nya udah diuji banding belum dengan Cyanmet? Karena menurut WHO metode bakunya adalah Cyanmet yang pakai spektro gitu. Yang prosedurnya eh, 20 ml darah ditambah dapin 4 mili itu versi WHO ya, itu metode bakunya yang sudah digunakan saya itu nah, dalam 5-10 menit gitu itu baru keluar hemoglobin yang valid gitu ya, standar baku, standar mas. Jadi syarat PSBB itu harusnya dibanding dulu ke situ, baru ini verified atau terverifikasi, silakan dipakai seakurat dengan ada batas toleransi, misalkan ini 15% kesalahannya, jadi ketika ada hasil labnya 12 itu plus minus 15% sebetulnya meleset gue kurang bisa lebih 15% dari yang sebenarnya ya, aturannya ada. Kapan TLM melatih bidan sampai level itu? Tidak ya, tetap aja bidan melakukan kelas pemeriksaan sensitif tanpa tahu bahwa alat itu sebaiknya ditera atau dikalibrasi ke metode yang baku. Nah, itu kenapa tidak sampai begitu? Bidan tidak tahu harus ketemu siapa. Ya. Kemudian TLM juga tidak mau melatih, menurut dia ngapain gitu ya, karena bukan tugas dia. Itu tidak terbentuk kolaboratifnya, itu tidak terbentuk. Jadi kalau yang di klinik-klinik KIA capek kalau semua kita kerjakan. Ini ada wewenang yang bisa dikerjakan oleh dia, kasih gitu ya. Ketika kita kritis baru ke kita gitu ya, ini pasien pendarahan, darahnya keluar dari paha banyak, lewat paha kelihatan roh rasa, itu udah kita tuh jangan main-main karena udah kritis banget ya. Kalau pasien-pasiennya masih ketawa ketiwi gitu, biasa saja. Nah, ketika dia kritis baru kita turun tangan karena tidak boleh saat kondisi kritis itu dikerjakan dengan velocity. Oh, ya, itu demi kebaikan Pak. Ya. Kemudian ada program TB ya, tuberkulosis yang sekarang Bill Gates mau investasi pengembangan vaksin di Indonesia gitu ya. Ini menuntut kolaboratif. Kenapa kita harus terlibat gitu ya? Katanya pasien dengan diperiksa labnya, dia bisa tahu bahwa dia itu sembuh atau tidak. Putumnya dicek secara berkala, kan putum tidak menyakitkan, ya beda dengan di ronsen, metode bakunya bagus ronsen. Karena di ronsen terus rusak gitu badannya ya, kasihan. Jadi yang paling mudah ya BTA ya, bakteri asam di dahan, itu yang paling mudah. Katanya lab-lab yang ada TLM atau puskesmas yang ada TLM itu yang kompetennya itu lebih mudah penanggulangan sampai 40% lebih baik dibandingnya tidak ada petugas labnya. Itu artinya kita harus terlibat. Kemudian pemeriksaan penyakit tidak menular, tidak menular itu contoh diabetes. Diabetes kan tidak menular ya, ke kiri ke kanan gitu. Kalau ada teman yang diabetes kita nggak akan ketularan ya. Kita teman yang kolesterolnya tinggi tidak akan ketularan karena itu penyakit tidak, itu penyakit karena banyak makan gitu ya. Seperti itu. Nah ini beda ya antara yang pakai POCT dengan yang metode baku jika check up gitu. Nah itu bisa efektif lah. 25% pasien juga percaya dengan hasil lab. Nah, manfaatnya apa sih dari pembahasan kenapa interprofessional skill ini perlu gitu? Karena semakin kompleks sekarang tuh masalah ya di masyarakat itu semakin kompleks. Kompleksnya gimana sih Pak gitu ya? Pasien eh, contoh lah peraturan, beberapa peraturan di dalam lab sendiri harus ada kolaborasi dokter patologi klinik dengan TLM. Oke, yang akan mengevaluasi hasil kita itu siapa? Dokter atau TLM? Nah, TLM-nya
belum bisa. Berarti yang mengambil alih siapa? Yang di atasnya, Dokter Fadlin gitu. Masa Dokter Fadlin harus menangis terus yang ini, padahal secara undang-undang yang melakukan kita itu adalah TLM. Gitu. Dilatihlah TLM itu, kemudian diri, kemudian setelah pandai, setelah cerdas, diberilah wewenang sesuai peraturan pemerintah. Nah, sekarang itu kenyataannya di Indonesia Timur, terutama di Papua, di Nusa Tenggara, itu gak ada yang mau kerja ke sana gitu dari Pulau Jawa. Nah, akhirnya kadang PLM ditutup lebih mengeluarkan hasil. Oke, hasil labnya ini, sebenarnya ini orang gulanya tinggi atau tidak. Harusnya kan yang tanda tangan dokter Fadlin. Dokter Fadlinnya tidak ada di klinik-klinik yang swasta itu di mana di Indonesia Timur. Akhirnya TLM menjadi harus dilatih kredensial ya, sebagai penanggung jawab hasil. Nah itu contoh-contoh gitu ya, kapan kita itu ada di kondisi seperti itu, kapan ada di kondisi ideal. Jadi komunikasinya supaya lebih baik. Yang kedua, kerjasamanya efektif. Ya, kenapa harus ada pembahasan lebih? Tadi ya, kalau kita terlibat tapi tidak efektif, energi kita habis. Pekerjaan rutin juga di lab itu banyak. Ya, seperti itu. Kemudian manfaat lainnya hasil pasien jadi optimal. Harusnya dia secara tahun kemarin rata-rata waktu pulang pelayanan itu 2 minggu, nah ternyata sekarang bisa jadi 10 hari ya. Jadi itu pasien jadi senang tuh karena dirawat jadi lebih cepat, tidak lama. Kemudian reduksi kesalahan jelas ya. Kalau labnya baik, risiko kesalahan hasil yang fatal pasien juga minim gitu. Itu manfaat kolaborasi. Jadi saya bilang tadi kan, saya dapat ilmu juga dari dokter umum, kadang gitu ya, dari perawat di ruangan. Itu yang manfaat lebih. Terus bagaimana sih mulai tahun ini kan perizinan, SIP, perizinan praktek, STR itu diatur oleh Konsil Kesehatan Indonesia, KKI ya, yang berada di bawah Presiden. Ya, tapi diorganize oleh Kemenkes. Jadi ini di bawah Presiden nih, Konsil Kesehatan Indonesia tuh. Nah, di bawahnya tuh ada kolegium teknologi lab medis. Nah, ini mengatur tuh bagaimana seorang PLM yang kompeten ya, supaya dia bisa menyelesaikan masalah di masyarakat ataupun masyarakat pada personal atau pasien. Nah, dalam tim interprofesional, nanti kita nggak tahu tahun-tahun ke depan banyak penyakit yang harus diselesaikannya secara kolaboratif. Jadi harus tidak alergi gitu ya, seperti itu kelihatannya. Jangan lu gue gitu. Udahlah tugas gue masih gini dan gini pulang ya udah gitu. Nah, nggak bisa ya. Sekarang banyak beberapa konten termasuk dari gubernur ya, KDM itu menuntut kolaborasi ya. Ketika dia menemukan anak 4 tahun, 5 tahun SD khususnya tidak bisa BAB, dia BAB dalam sebulan itu hanya 3 kali. Sekali BAB itu sampai mau rilis ya, sampai kesakitan dia itu seperti itu. Nah itu langsung seorang leader itu bakal manggil ini dinas ada gak, rumah sakit ada gak gitu. Jadi langsung dikolabkan gitu oleh dia sendiri, dikolaborasikan untuk menyelesaikan masalah itu. Ternyata tidak sampai situ gitu, sampai ke bullying ya, di sekolahnya didiskriminasi, wah, dipandang di gitu oleh temannya. Tidak ada perlindungan sama sekali. Sampai dia sendiri, oke okay, kita ini datengin orang yang ngebulinya gitu ya. Jadi itu sebetulnya ada nggak dinas-dinas setempat? Ada, tapi kenyataannya di lapangan kolaborasi antar bidang itu nanti ya, masing-masing gitu. Itu yang sulit sekarang itu. Kenapa sekarang hanya dengan kasus lah orang jadi bisa disatukan gitu ya. Eh, Departemen kementerian juga bisa disatukan. Itu jadi concern dari konsil. Makanya surat
eh, polanya, ada beberapa surat izin praktek atau SIP yang dikeluarkan oleh Ponsel sendiri karena di beberapa kabupaten kota itu kosong tenaga kesehatan labnya, sehingga ini yang jadi concern. Kemudian ditekankan banget yang namanya peran, ya. Jangankan Anda, saya aja sebagai anggota ketua bidang 5 di kolegium masuk ke berbagai grup, ya, grup biologi, grup, tanpa saya tahu tentang apa itu. Tapi rasa-rasanya itu disatukan untuk kolaborasi. Kita jadi tahu maunya lab andrologi itu apa, kita gimana, analisis sperma, KLM sejauh ini gimana. Oh, saya cuma hitung jumlah sperma gini-gini. Oh enggak, saya mah spermanya dikultur, dibekukan, ya gini-gini. Jadi kita nggak pernah kultur sperma, ya, memperbanyak sperma atau mengawetkan sperma. Nggak pernah kita sikum urinalisis seperti itu. Tidak pernah. Kita harus akui, itu bukan kompetensi saya, itu kompetensi embrio. Tapi mereka perlu mensorting itu apakah TLM kita melakukan itu, suka tidak suka, malah embriologinya yang ditarik ke TLM. Jadi mereka yang harus belajar tentang ke TLM-an malah kalau ingin registrasi di fosil teknologi lab medis. Jadi harus mau ikuti kompetensi-kompetensi utuh. Makanya agak berat, ya. Harus bisa mikro, imun, hema, sampai embrio, sampai biomol, ya, semua. Itu akhirnya perlu rasa-rasanya untuk level D4 itu membuat penjurusan sebetulnya. Ya. Karena banyaknya bidang lahan pekerjaan yang belum diisi gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian integrasi itu harapan pemerintah, ya. Integrasi dalam sistem kesehatan secara utuh, apakah nanti ada apa seperti COVID kemarin itu kita sudah siap atau belum, gitu ya. Itu dalam rangka untuk mempertahankan sistem kesehatan. Kemudian kalau saya mau kulit data rumah sakitnya, kita jarang ngasih data ke dinas, gitu ya, jarang. Kita kurang bisa memberi kontribusi buat negara gitu. Lab-lab itu coba bisnis aja gitu. Nah itu tidak diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi pemerintah dapat eh, sistem yang namanya one health, ya, sistem kesehatan satu, sistem terintegrasi. Jadi orang luar negeri pun bisa mengakses data kita. Pak, itu kan bahayanya mengakses data ke orang luar negeri. Ya, orang kita juga bisa mengakses data mereka sebenarnya. Tergantung. Kalau kita punya pisau, pisaunya mau dipakai masak di dapur atau pakai ngebunuh orang. Cuma dua kan di dunia pertarungan, mau kejahatan mau kebaikan gitu. Dua-duanya akan bertemu di ring tinju gitu ya. Siapa yang akan menang, kebaikan atau yang keburukan? Kalau mereka bisa memanfaatkan data untuk kejahatan, kenapa kita tidak bisa memanfaatkan data mereka untuk kebaikan? Ya, kalau mereka membuat, kita juga bisa gitu membuat counter attack data seperti itu. Kalau kita terbiasa diare, orang Amerika mana bisa diare, ya. Kalau kita terbiasa TB, terbiasa TB, mereka yang rentan TB dikasih TB dosis rendah aja, metong gitu ya. Jadi tidak ini gitu. Jadi harusnya kita dimenangkan dengan sistem imun, ya, baik gitu ya. Allah adil, gitu ya, seperti itu. Oke, nah hambatan dan solusi katanya. Senjangan komunikasi jelas lah. D3 dan D4 aja belum baik, ya. LM komunikasinya kapan ngajak kegiatan D3, D3 juga kapan ngajak kegiatan D4, sama-sama melayani pasien, sama-sama pragmat atau apa, belum terlihat, ya. Masih masih. Kemudian pelatihan yang terisolasi, jadi pelatihan maunya buat diri sendiri aja, tidak untuk berbagi. Harusnya lab dengan lab itu collab, ya, nanti kalau udah lulus beda lab,
jangan ego ah nanti saya kalau bocorin dia rugi gitu. Nah, justru the art of sharing, seni berbagi itu ada manfaat. Kenapa? Karena kita jadi punya teman ketika salah. Kalau teman ketika benar mah udah biasa ya. Ketika salah kita punya teman. Dia juga begitu ternyata ya. Tinggal istighfar bersama gitu. Kayak gitu ya. Kemudian tantangan umumnya kurang pahamnya tentang peran. Dan tiga itu verifikator apa validator, tiga itu verifikator. Jadi ini nih yang masih jadi pertanyaan besar, naon sih bedana gitu. Hmm, Contoh ya, ketika ada pemeriksaan HB aja contoh, yang mengerjakan pemeriksaan HB-nya D3. D3 cuma bilang ini sudah diperiksa hasilnya 12 gram per desiliter. Terus eh, terus D4-nya nanya, perasaan belum ditransfusi deh. Kata dokter ini akan ditransfusi. Kan harusnya di bawah 9 gram per desiliter baru dokter mewajibkan transfusi. Dipaksa paksa-paksa coba di duplo diulang lagi. Hasilnya tetap 12. Bisa gak diselesaikan oleh D3? Tidak, dia itu karena hanya sampai ngeduplo gitu. Kalau ada masalah apa-apa itu gak bisa gitu. Karena wewenangnya segitu dari pemerintah. Pak, gimana kalau bisa stok aja gitu. Gak akan bisa gitu. Nah, terus kalau D4, kumamun tak bisa oke. D4-nya berarti itu berarti kompeten. D4-nya harusnya coba lihat desainnya. Dilihat desainnya. HB. Wah, tinggi ternyata. 21S. Gitu. Ada agak tinggi pola desainnya. Quality control. Berarti ada sistem yang salah. Gitu. Nah, kita coba ulang desainnya sampai benar. Kita ganti. Terus kita ubah. Kita lihat. Kita kalibrate. Ternyata ada 22S. Ya, hari kemarin juga dia sudah tinggi sebenarnya pola desain. Sekarang hari kedua, oke kita kalibrate dulu ya, kalibrate aja. Dia tahu cara mengkalibrasi, coba kalibrasi sambil dicatat sama kita teh dalam buku logbook, dalam buku occurrence management atau manajemen kerja. Dan ini direkap dalam merapat, dirapatkan itu. Kalau ada kejadian begini lagi, solusinya nanti seperti ini. Nah, dibuatlah SOP, terus tanda tangan kepala laboratorium penyelesaian masalah itu tulis ya. Jadi bukan hanya jadi notulen, tapi dibakukan jadi prosedur penyelesaian masalah. Ternyata setelah dikalibrasi dicek ulang benar 9 ya AB ternyata. Jadi connect tuh permintaan dokter Objin dari ruangan perawatan pasca melahirkan ibunya sesuai dengan klinik. Yang puas siapa? Yang puas dokter. Terus yang puas siapa? Dokter Patlit, kepala labnya juga puas. Perawat bidan juga puas. Karena apa? Connect antara menurut dokter saya sendiri lihat loh. Ini darahnya beluburan gitu, melumer gitu. Petugas lab kan tidak lihat hasilnya kayak gimana gitu ya. Nah itu kurangnya pemahaman peran. Solusi pendidikan gimana? Pendidikan profesional skill itu kerangkanya ada, tapi lingkungan belajar bersamanya belum pernah diciptakan. Ya, simulasi multidisiplin juga belum dilakukan di pendidikan kita di Indonesia. Di prodi-prodi TLM itu jarang. Ya. Kalau ada, mungkin ada yang publis atau submit berbentuk jurnal atau artikel. Jadi itu hambatannya. Solusinya ya pendidikannya diperbaiki, pelatihan juga diperbaiki, ciptakan lingkungan juga harus. Lingkungan yang diciptakan siapa? Saya, bukan Anda sendiri. Ya. Karena sebenarnya dosen itu di era sekarang adalah fasilitator. Ketika ada yang tidak pas, dikasih tahu masukannya begini. Jadi eh, harus terjadi ya seusia-usianya Gen Z gitu ya. Gen Z gimana kolabnya? Kalau komunikasinya kayak gitu ya.
itu kelihatan ya, gadget minded gitu. Gitu. Nah, kemudian hasil positifnya kalau ada interpretasi hasil itu terjadi, pasien selamat, dua efektif, kita nggak kerja separuh gitu ya. Kemudian yang terakhir kepuasan kerja masih betah lah di labnya. Nah, timbunan materinya adalah jadi arah masa depan itu ATM sangat penting dalam pola kolaboratif, yaitu TLM disebut. Kedua, keterampilan esensial. Ya, di lab modern ya, ini ciri ciri lab-lab. Jadi dokter itu bukan atasan, tapi mitra, ya bukan atasan. Kolaborasi seperti ini di Thailand sudah dikembangkan. Jadi dokter, PLN, duduk sejajar di ruang rapat, boleh mengumpulkan pendapat. Jadi tidak dokter sentris ya, tidak semua berpusat di dokter. Tidak, kamu lebih tahu tentang lab, kamu lebih paham tentang lab. Saya tidak paham tentang lab yang kamu maksud, gitu ya. Itu adalah rekognisi atau pengakuan terhadap kita perlunya kolaborasi. Beda. Kolaborasi itu harus terjadi pada orang yang sejajar. Tidak ada top down. Tidak. Jadi leader bukan berarti atasan. Gitu ya. Selama dia bisa memimpin, syukur kalau di birokrasi sebagai kepala lab dia bisa bertindak. Tidak semua pemimpin adalah leader. Tidak. Ya. Lu gue itu bosi ya. Ngebos gitu. Itu sulit biasanya. Bawahan cenderung terpaksa melakukan, bukan ridho, gitu ya, bukan ikhlas. Kemudian, nah di kolegium ada pendidikan berkelanjutan, ada seminar, training dan sebagainya itu mendorong supaya Anda mampu berkolaborasi lebih dari sekadar gitu ya. Oke, itu kira-kira ya ini yang masih kita bahas untuk apa itu profesional ahli lab menurut kolegium KKI ya. Sedang kita bahas bentuk-bentuk. Saya stop dulu ya.